agama kita. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai dengan mata pelajaran agama kami. Mari Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam mengikuti mata pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karya penyelamatan Allah. Ada yang tahu kok karya penyelamatan Allah itu apa? Dari Jion. Allah menyelamatkan manusia. Iya, Sarah? Iya, jadi karya penyelamatan Allah itu adalah Allah menyelamatkan manusia, Allah menebus dosa, di mana Yesus Kristus dikirimkan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, sebelumnya kita bahas duluan tentang penciptaan manusia. Coba Lisbeth baca di Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, biarkanlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak raja atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, Allah bersepakat untuk menjadikan manusia. Di sini ada Tuhan Allah. Di sini Allah. Di sini Tuhan menjadikan seorang manusia. Namanya Adam. Nah, pada Adam telah diperintah untuk menjaga dan memelihara binatang yang ada di bumi yang telah diciptakan. Namun Adam merasa belum ada teman yang sepadan dengan dirinya. Maka dijadikanlah Tuhan membuat Adam tidur dan dijadikanlah seorang perempuan yang diambil dari tulangnya, yaitu Hawa. Nah, ketika sudah dijadikan Adam dan Hawa, maka mereka menjalankan tugas mereka. Mereka sudah menjaga bumi, memelihara binatang-binatang. Setelah itu, suatu hari Hawa ini ditipu oleh iblis. Berupa apa? Ular. Untuk memakan buah yang dilarang. Nah, untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, tidak boleh memakannya. Karena Hawa sudah ditipu, maka mereka memakan buah yang sudah dilarang. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tadinya yang begitu erat, Allah dan manusia saling berhubungan, bisa berkomunikasi dengan baik, terpisah. Di sini terpisah, terpotong. Sudah ada jembatan hubung lagi, sebab manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, coba satu orang baca. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah Iya, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa telah berdosa karena melanggar perintah Allah. Maka mereka kehilangan kemuliaan Allah dan mereka terpisah dari Allah.
ketika mereka sudah terpisah, mereka keluar dari Eden, dan di situ Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia di kandang yang hina. Dia tidak diterima. Yang terima hanya seorang. Yang terima itu hanya gembala, orang Majus yang menerima dia dibenci oleh orang-orang waktu itu. Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu harus lahir di kerajaan yang megah. Oleh karena itu dia dibenci. Nah, dia menjalankan tugasnya di dunia sebagai seorang juru selamat. Dia satu-satunya juru selamat. Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, dia harus apa? Menderita. Dia dihina. Dia dia menderita, dia dihina, diludahi. Nah, ini semua yang disebut dengan jalan Via Dolorosa. Artinya apa? Jalan penderitaan. Iya, jalan penderitaan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah melewati semuanya ini, maka penyelamatan pun terjadi lewat Yesus mati di apa ini? Kayu salib. Nah, dengan salib inilah kita kembali terhubung dengan Allah. Tuhan Yesus datang membangun kembali jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Inilah jembatan penghubungnya, bahwa Yesus Kristus menderita, mati di salib, menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan darah yang mahal, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa untuk kita kembali terhubung dengan Allah yang di surga. Nah, ketika Allah sudah mati, namun dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga dan dia menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang dengan tugas menghibur manusia. Nah, menghibur manusia, terus memelihara, mengingatkan, dan seterusnya. Itu tugas Roh Kudus. Jadi Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal datang dan menyelamatkan kita sebagai manusia untuk bisa kembali terhubung dengan Allah, supaya dosa yang tadinya memisahkan kita dibangun kembali oleh Yesus Kristus, agar kita kembali bisa berhubungan dengan Allah yang kudus, walaupun kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya karya penyelamatan Allah boleh menguatkan kita sebagai anak-anak untuk percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya juru selamat kita. Baik, demikian akan mata pelajaran kita hari ini tentang karya penyelamatan Allah. Apakah ada
adik-adik yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan sama-sama menutup mata pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu dari awal hingga berakhir dengan baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mari Engkau tuntun sertai kami dalam perjalanan kami. Ini doa ini sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom.